Menyikapi adanya kasus tindakan asusila yang terjadi di Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten yang diduga dilakukan oleh pamannya sendiri, kini menuai banyak sorotan publik. Salah satunya Heriadi, Kepala Divisi Intelijen dan Investigasi Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Pusat, menanggapi adanya kasus dugaan tersebut pada Rabu 21 Mei 2025. Menurutnya, tindakan asusila yang terjadi perlu adanya pendampingan oleh orang tua korban serta aparat penegak hukum agar korban dapat mengurangi depresi. Izin Pak Heriadi, menyikapi adanya kasus asusila yang ada di Kabupaten Serang, khususnya di Kragilan, Pak Heriadi. Mohon tanggapannya Pak Heriadi seperti apa? Untuk kasus asusila yang ada di Kragilan, ya kalau tanggapan dari kita minta penegak hukum yang ada di Kabupaten Serang mengusut kasus ini yang seterang-terangnya dan sampai tuntas. Nah, apakah dalam hal ini dari pihak GWI sendiri akan mengawal, Pak? Ya, pasti kita kawal. Nah, jika terjadi ini tidak ditindaklanjuti oleh Polres Serang, apa tindakan GWI selanjutnya, Pak? Tapi kita yakin penegak hukum yang ada di Kabupaten Serang khususnya pasti menindaklanjutin masalah ini sampai beres. Gitu, Pak ya. Terima kasih, Pak. Yes. Selanjutnya, dalam pandangan Heriadi, secara khusus Indonesia memiliki undang-undang tersendiri mengenai perlindungan terhadap anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 dan 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun. Selain itu, dampak buruk psikologis yang dapat dideritanya antara lain depresi, trauma pasca kejadian, paranoid akan hal-hal tertentu seperti pergi ke kamar mandi atau bertemu orang-orang. Selebihnya hal ini bisa menurunkan performa belajar, depresi, dan rendah diri. Apabila trauma psikis ini tidak ditangani dengan baik, maka dapat menyebabkan 3 kemungkinan efek jangka panjang. Pertama, korban bisa saja memandang hal ini sebagai sebuah keterlanjuran yang akhirnya mendorongnya terjun ke dalam pergaulan bebas. Kedua, mendorong korban melakukan sesuatu pembalasan dendam dan menumbuhkan perilaku menyimpang di dalam dirinya. Dan di masa mendatang, ia bisa menjadi seorang homoseksual. Ketiga, hal yang lebih parah adalah pembalasan dendam yang dilakukan di masa mendatang, yang dilakukan oleh korban dengan melakukan hal yang sama kepada orang lain, atau singkatnya, kelak ia menjadi seorang pedofil. Namun, menurut penelitian beberapa pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, ternyata pernah mengalami hal serupa ketika masih kanak-kanak. Dari Kabupaten Serang, Iwan mengabarkan.